negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara. Kepemimpinan yang baik, tapi penuh keislaman, gitu kan. Beliau pernah dijuluki oleh kalangan para ekonom bahwa beliau adalah kamus APBN berjalan. Kita sudah melihat mobil RI1 telah tiba, yang ini nantinya Presiden Joko Widodo akan melakukan takziah ke rumah duka Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Hamzah Has. Di mana kita juga akan melihat ini bahwa Presiden Joko Widodo telah tiba untuk melayat ke rumah duka almarhum Hamzah Has. Kita ketahui, saudara, bahwa Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Has pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan beliau meninggal dunia sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di Klinik Tegalan. Selain Presiden Joko Widodo, kita juga melihat ada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih yang juga telah tiba di rumah duka almarhum Hamzah Has di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Hamzah Has meninggal dunia pada usia 84 tahun. Beliau adalah pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Presiden Joko Widodo dan juga Gibran sudah masuk ke dalam rumah duka, disambut dengan keluarga dan juga kerabat dari almarhum Hamzah Has. Sejumlah tokoh juga sudah hadir di rumah duka. Tadi juga terlihat bahwa ada Yusuf Kalla yang juga menyambangi rumah duka, dan ini mobil RI1 terparkir di depan halaman kompleks rumah duka almarhum Hamzah Has di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Seperti saya informasikan tadi, saudara, bahwa profil dari Hamzah sendiri, ia adalah pria kelahiran di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Hamzah Has ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 yang menjabat tahun 2001 hingga 2004 bersamaan dengan naiknya Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Sambil melihat bagaimana suasana terkini di rumah duka, saya akan membacakan kembali sedikit profil dari almarhum Hamzah Has. Jadi dalam kepartaiannya, Hamzah Has ini pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dari jejak digital yang bisa Anda lihat bahwa pada pemilu 2004, Hamzah Has pernah menyalonkan sebagai calon presiden oleh P3 berpasangan dengan Agung Gumelar sebagai calon wakil presidennya, dan pada tahun 1998, Hamzah Has juga pernah menjadi Menteri Negara Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Presiden B.J. Habibie. Hamzah Has juga pernah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Menko Kesra dan Taskin. Gambar terkini yang Anda saksikan adalah gambar di rumah duka almarhum Hamzah Has. Baru saja Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka tiba di rumah duka, disambut oleh keluarga dan juga kerabat di sana. Informasi lengkapnya kita akan sapa. Ada Dian Silitonga di kawasan Matraman, Jakarta Timur, lokasi rumah duka dari almarhum Hamzah Has. Selamat siang, Dian. Dian, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang Reza. Iya, Dian, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisinya di sana selain Presiden dan Gibran yang sudah tiba di rumah duka? Siapa saja tokoh-tokoh yang memang sudah hadir dan sudah tiba di rumah duka almarhum Hamzah Has? Kediamannya ini meninggal karena sakit.
Ya, kalau sampai saat ini situasi di rumah duka masih ramai dan sejumlah tokoh atau pejabat publik juga masih terus berdatangan ke rumah duka wakil presidennya di Matraman, Jakarta Timur. Seperti yang Anda sampaikan, baru saja beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di rumah duka, dan tentu para tokoh dan juga pejabat publik sedang berada di dalam rumah menyapa keluarga dari almarhum Hamzahas. Selain Presiden keluarga dari almarhum Hamzahas, selain Presiden Joko Widodo dan juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tadi juga sebelumnya kami pantau ada kedatangan wakil presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, kemudian ada wakil presiden ke-11 Budiono, kemudian juga ada wakil presiden ke-5 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, kemudian juga ada wakil DPR RI Rahmat Gobel, Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, kemudian Sekjen P3 Arwani Tomahi, dan sebelumnya juga ada mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono, dan ada juga tadi Watimpres Jan Faridz. Beberapa pejabat publik ini sudah pulang dari rumah duka, tetapi sebagian masih ada di dalam. Tadi saya katakan tentu saja menyapa keluarga, menyampaikan bela sungkawa. Terkait dengan situasi saat ini, informasi yang kami dapatkan sudah dilakukan pemandian jenazah. Tentu nanti tahapan selanjutnya adalah akan langsung membawa jenazah almarhum Hamzahas ke tempat pemakaman. Tadi sudah disepakati pemakaman ini akan dilakukan di pemakaman milik keluarga di kawasan Cisarua Bogor. Karena tadi informasinya rombongan keluarga ini akan berangkat ke pemakaman Cisarua Bogor sekitar pukul 2 siang. Tentu kita tunggu Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka keluar dari rumah duka, mungkin untuk menyampaikan apa yang tadi dibicarakan di dalam bersama dengan pihak keluarga. Kemudian juga tentu nanti kita akan tanyakan sejumlah tokoh, yang juga tentu nanti kita akan tanyakan sejumlah tokoh publik amannya selama bersama almarhum semasa hidupnya. Karena kita tahu, Reza, bahwa Hamzahas ini merupakan tokoh yang sudah cukup panjang perjalanan politiknya. Anda tadi sampaikan bahwa terpilih menjadi wakil presiden ke-9 pada tahun 2005 Megawati Soekarno Putri, kemudian juga pernah menjadi menteri di periode Presiden Habibie dan juga Abdurrahman Wahid, kemudian juga pernah menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan dari tahun 98 hingga tahun 2007. Tentu akan banyak kenangan dari masing-masing tokoh yang saat ini hadir di rumah duka. Kita juga masih menunggu informasi apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang juga didampingi oleh Hamzahas pada saat memerintah di periode 2021-2004 silam ini akan juga turut datang ke rumah duka atau nanti akan datang ke pemakaman. Itu kita akan sama-sama pantau nanti perkembangannya seperti apa. Reza. Iya, Dian, ini saat ini jenazah almarhum Hamzahas sudah dimandikan, dan apakah nantinya akan disolatkan di kawasan Bogor atau di kawasan rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur? Ya, kalau informasi terakhir yang kami dapat tadi, proses persemayaman termasuk pemandian jenazah, kemudian juga penyolatan atau jenazah ini disolatkan di kediamannya atau di rumah duka di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur, disolatkan di masjid dekat rumah, walaupun memang sebelumnya sempat diwacanakan ini akan dilakukan di masjid keluarga yang ada di Bogor, Jawa Barat, tetapi akan diselesaikan di rumah duka di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Untuk nanti selanjutnya, seperti yang saya sampaikan, ini akan saya mesti minggir dulu, Reza, karena nampaknya ada aktivitas yang dilakukan di dalam rumah duka. Sambil saya jelaskan tadi bahwa proses penyolatan jenazah ini dilakukan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Nah, kemudian nanti tentu akan langsung dilanjutkan dengan proses pemakaman. Keberangkatan rombongan ini rencananya akan berlangsung pukul 2 atau beberapa saat lagi dari sekarang, tapi tentu kita akan pantau bersama nanti tepatnya kapan
rombongan akan berangkat. Sebelumnya dikatakan tentu saja masih menunggu kedatangan dari keluarga. Tadi disebutkan ada beberapa putra yang belum tiba, tapi mungkin saja saat ini sudah lengkap sehingga nanti akan siap diberangkatkan tepat waktu. Sekali lagi itu yang akan kita pantau bersama. Reza. Iya, Dian, sudah dapatkah informasi dari yang Anda peroleh di sana, apakah nanti Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka juga akan ikut menemani dalam prosesi pemakaman di Bogor, Jawa Barat, atau hanya melayat di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur? Ya, memang informasi itu juga masih kita tunggu nanti apakah Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan ikut ke pemakaman di Cisarua Bogor. Tapi nampaknya memang hanya akan selesai di rumah duka saja, Reza, karena tentu saja Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka nampaknya memiliki agenda lain untuk dikerjakan, tapi ya itu sifatnya tentu akan dinamis. Kita akan sama-sama cermati nanti bagaimana perkembangannya. Tapi yang jelas memang saat ini Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di rumah duka, sudah masuk ke dalam dan juga sudah bertemu dengan pihak keluarga. Ya tentu sama-sama kita pantau nanti apakah ada tokoh-tokoh publik lainnya yang juga akan ikut datang ke lokasi pemakaman atau seperti apa. Tapi sejauh ini tokoh-tokoh yang datang adalah mereka yang tadi saya sebutkan nama-namanya. Tentu saja nanti masih akan terus berdatangan, jadi ya kita pantau bersama, Reza. Iya, Dian, kita tahu bahwa Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has meninggal dunia di usia 84 tahun dan sejumlah putra-putri juga telah tiba di rumah duka. Dari informasi yang Anda peroleh di sana, seperti apa sosok almarhum Hamzah Has di mata keluarga dan juga kerabat? Iya, tentu tadi kenangan manis disampaikan oleh sejumlah pihak ya, salah satunya oleh mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang juga bekerja sama pada masanya, pada periode yang sama. Kita ingat ketika Hamzah Has menjabat sebagai Wakil Presiden, Hendro Priyono ini menjabat sebagai Menteri di Kabinet Pemerintahan Megawati dan juga Hamzah Has. Tadi Hendro Priyono menyampaikan bahwa semasa hidupnya Hamzah Has ini dikenal sebagai orang yang setia kawan begitu ya, tidak pernah melupakan teman dan pekerja yang baik begitu, atau semasa hidupnya ini menyelesaikan tugas dengan baik. Nah tentu saja di mata sejumlah tokoh juga demikian, apalagi tadi Sekjen P3 juga menyampaikan ada sejumlah nilai-nilai yang tentu ditinggalkan oleh sosok Hamzah Has bagi Partai Persatuan Pembangunan, karena kita tahu Hamzah Has ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum P3 cukup lama, dari tahun 98 sampai tahun 2007. Yang lainnya testimoninya tentu ini akan kita tanyakan setelah seluruh tokoh keluar dari dalam, karena nampaknya memang masih banyak sekali tokoh yang ada di dalam rumah. Tadi kami pantau Rahmat Gobel ini masih ada di dalam, kemudian Pak Sutrisno, Pak Budiono, Pak Yusuf Kala juga masih ada di dalam. Tentu saja ada Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga ada Agus Harimurti Yudhoyono, Reza, yang juga tiba di rumah duka. Ya tentu saja para kolega menilai Hamzah Has ini sebagai partner atau rekan kerja yang cukup baik, dan tentu seluruh kolega kehilangan dengan sosok Hamzah Has, ya terutama juga Partai Persatuan Pembangunan yang merasa bahwa perlu ada sosok Hamzah Has lain begitu ya di tubuh partai supaya bisa melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Hamzah Has. Kita dengarkan bersama nanti apa testimoni dari para tokoh yang sudah melayat atau sedang berada di dalam rumah duka. Gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar yang sudah kita rekam sebelumnya sekitar pukul 13:17 waktu Indonesia Barat, di mana Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka ini tiba di rumah duka almarhum Hamzah Has di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Setibanya di rumah duka, Presiden Joko Widodo dan juga Gibran beserta rombongan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan pihak keluarga almarhum Hamzah Has. Sebelumnya yang kita ketahui sudah tiba di rumah duka diantaranya adalah Wakil Presiden RI
ada Yusuf Kala, terus ada informasi juga bahwa Tri Sutrisno, Pak Budiono, juga beberapa menteri serta pejabat negara lainnya turut hadir di kediaman almarhum. Pihak keamanan dan juga dari kepolisian hingga pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres juga terlihat di sini berjaga ketat di rumah duka. Yang Anda saksikan ini adalah gambar terkini di mana teman-teman media terus dari pihak Pas Pampres dan juga kepolisian dan juga TNI terus berjaga di kawasan rumah duka karena memang kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo telah tiba di rumah duka sejak pukul 13:17 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Has meninggal dunia di Jakarta Rabu pagi, saudara, di mana Hamzah Has ini meninggal dunia sekitar pukul 9:30 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Almarhum menurut rencana akan dibawa ke Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan. Hamzah Has meninggal dunia di usia ke-84 tahun. Ia merupakan wakil presiden ke-9 Indonesia periode 2001 hingga 2004. Dan informasi terkini dari rumah duka almarhum Hamzah Has di kawasan Matraman, Jakarta Timur, kita akan kembali sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang sudah berada di sana sejak tadi, saudara. Dian. Iya, Reza. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kita tahu bahwa ini sejumlah awak media, Pas Pampres, polisi dan juga TNI terus berjaga. Bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan rumah duka? Apakah memang ini begitu banyak pejabat publik yang sudah tiba sehingga banyak sekali teman-teman media yang juga menunggu konferensi pers ataupun statement dari para tokoh publik yang tiba di rumah duka untuk menyampaikan testimoninya soal bagaimana sebenarnya sosok almarhum Hamzah Has di mata mereka? Ya, cukup banyak pejabat publik yang memang sudah datang ke rumah duka di rumah kediaman Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has. Nama-namanya sudah Anda sebutkan juga tadi, Reza, dan memang situasinya tentu saja ramai, bukan hanya oleh wartawan atau teman-teman media, tetapi juga masyarakat yang ingin menyaksikan begitu ya, melihat proses persemayaman atau kondisi di depan rumah duka, ingin menyaksikan bagaimana situasi dan kondisinya. Nah, karena ramai rekan-rekan media kemudian juga masyarakat, tentu harus ada pengamanan, dan pengamanan ini sudah dilakukan oleh aparat sekitar sejak pukul 10 pagi tadi. Jadi beberapa saat setelah peristiwa meninggal dunianya Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Has, ketika sudah dibawa ke rumah, langsung dilakukan pengamanan terlebih dahulu oleh masyarakat setempat, baru kemudian aparat kepolisian, kemudian juga bersama TNI Polri. Nah, karena Presiden Joko Widodo hadir bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tentu pengamanannya jauh lebih ketat begitu ya. Kalau Anda lihat di layar kaca ini juga ada sejumlah Pas Pampres yang turut mendampingi Presiden, mengawal begitu ya untuk memastikan keamanan. Jadi sebenarnya lingkungan di rumah duka ini sudah harus steril. Reza, ini kita melihat Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah keluar. Oh ya, Mas Gibran. Gibran tuh kabur. Aduh. Iya, Gibran keluar dari rumah duka dan tidak bersedia memberikan pernyataan pers. Tadi langsung menuju ke mobil pribadinya untuk kembali ke tempat tujuan selanjutnya. Nah, tadi saya katakan bahwa memang situasi di sini pengamanannya cukup ketat, steril sejak awal. Jadi memang tidak boleh sembarang kendaraan masuk ke area rumah duka, hanya boleh orang-orang berkepentingan saja, yaitu mereka yang akan melayat ke rumah duka. Terutama ini kan memang karena ada pejabat-pejabat publik yang akan datang, jadi memang dikondisikan begitu ya sedemikian rupa supaya alurnya bisa lancar. Jadi memang dipastikan kerumunan ini tidak menyebabkan gangguan lainnya begitu. Kalau Anda lihat ini sekali lagi ramai sekali, ada petugas keamanan
yang berjaga, kepolisian dan juga TNI Polri bersama dengan Pas Pampres. Tadi Gibran Raka Buming Raka sudah keluar dari rumah duka. Kita masih menunggu Presiden Joko Widodo yang masih berada di dalam. Tentu saja masih berkomunikasi atau berbincang dengan pihak keluarga. Kita juga menunggu. Semoga saja nanti Presiden Joko Widodo ini bersedia memberikan pernyataan pers, karena kita juga tentu ingin mendengar bagaimana pengalaman Presiden di dalam bertemu keluarga, apa yang disampaikan oleh keluarga almarhum Hamzahas, begitu, kemudian juga seperti apa kesan Presiden Joko Widodo terhadap sosok Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas. Kalau Yusuf Kala tadi dengan beberapa teman-teman wartawan menyampaikan mengenang sosok Hamzahas ini sebagai tokoh Islam yang baik, begitu ya, panutan, kemudian ya tadi kolega yang cukup baik ketika bekerja sama. Ini kita lihat di layar kaca siapa yang keluar. Ini ada Presidennya, Pak Jokowi. Oke. Ya, nampaknya Presiden Joko Widodo akan keluar, Reza. Saya sudah melihat. Pak Jokowi. Saya akan berusaha untuk. Bang, sorry bang. Bang. Bapak Jokowi. Pak Presiden. Pak Jokowi. Oke, sambil menunggu Dian Silitonga sedang bersiap untuk mewawancarai Presiden Joko Widodo, kita juga melihat gambar terkini di sana. Presiden Joko Widodo didampingi dengan sejumlah pejabat publik, ada Pak Mardiono, lalu juga ada Pak Yusuf Kala, dan Pak Budiono juga terlihat di belakang dari Presiden Joko Widodo. Dan sama-sama saudara kita dengarkan statement atau pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apa yang disampaikan Pak di dalam Pak? Aduh, ini dari dulu. Tenang dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah tadi pagi almarhum Bapak Dr. Haji Hamzahas dalam usia beliau yang ke-84 tahun. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai wakil presiden di tahun 2021-2024 maupun pengabdian-pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Bapak apakah nanti akan ikut ke tempat pemakaman atau langsung ada agenda lain? Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh Pak Menko dan dilaksanakan di Bogor pemakaman di Bogor. Ya, kasih. Pak Yusuf tahu? Ya, Pak. Bapak, Pak JK. Pak JK. tolonglah Pak JK. Kesemutan gue. Demikian pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang telah tiba di rumah duka almarhum Hamzahas di Matraman, Jakarta. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan dari Yusuf Kala berikut ini, saudara. Karena duka cita beliau ini, apalagi di samping bernegara orang masjid, jadi tentu saya sebagai ketua masjid juga sangat kehilangan orang yang sangat rajin mencintai masjid.
Pak, boleh cerita sedikit Pak soal ternyata mungkin pengalaman mungkin almarhum dengan almarhum. Ya, sejak beliau awal mau terpilih jadi wapres, saya ikut mendukung beliau waktu di MPR. Karena ini tokoh Islam yang sangat baik, tenang, dan mempunyai pikiran-pikiran yang baik. Sosoknya seperti apa? Nilai-nilai apa sih Pak yang Sosoknya seperti apa? Sosoknya itu orang yang artinya punya berpikir, memberikan arah, dan juga kepemimpinan yang baik, tapi penuh keislaman gitu kan, dengan cara keislaman. Pak, nilai-nilai apa sih Pak yang perlu diteladani oleh politisi sekarang dari Pak Hamzah? Ya, suatu etika yang berpolitik dengan etika, dengan tujuannya kemajuan bangsa ini, bukan tujuan apa-apa yang lain selain itu. Ya, beliau melaksanakan itu baik sebagai wakil presiden, ketua partai yang lama, salah satu ketua P3 yang cukup lama kan, dan itu dia pegang teguh itu cara itu. Akhir komunikasi kapan ya Pak sama Pak? Waduh, kalau ada acara seperti acara 7 Agustusan, acara di istana, selalu beliau aja. Ya. Kalau Bapak tahu sakit Sempat memantau nggak? Saya tadi sampaikan sama putra beliau ini, ya kita lambung. Tapi wafatnya beliau tiba-tiba gitu ya. Ya, tiba-tiba. Tidak di rumah sakit, tidak di apa, ya, tiba-tiba mungkin kena lambung. Di rumah berarti apa? Di sekolah ya untuk apa namanya kepulangan Iya. Hamzah itu di rumah ya Pak ya? kalau tiba-tibanya karena apa belum tahu? Oh, nggak ada sih sama sekali. Jadi begitu bangun tidur mau sholat duha, jadi jatuh itu aja. Jadi bangun tidur langsung berdiri, tiba-tiba blank aja. Suruh khotimah. Tapi dalam keadaan tidur. Itu aja. Ya. Bapak ikut ke pemakaman Pak? Biasanya keluarga. Nanti kita lihat. Ya. Pak Mardiono boleh Pak? Pak, ini kan Pak Hamzahas cukup lama jadi ketum P3 Pak. Bagaimana Pak Mardiono dengan sosok Pak Hamzahas? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya atas nama keluarga besar Partai Persatuan Bangunan berjuga cita yang mendalam, seraya mendoakan kepada beliau semoga husnul khatimah, dan semoga bagi semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, karena itu semua adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu pada hari ini telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa ini, karena selama masa karirnya beliau, sejak mudanya beliau telah konsisten istiqomah untuk selalu mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, dan juga selalu konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan umat. Kalau mencatat dari perjalanan perjuangan beliau pada saat beliau ada di sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Bangunan, beliau terus gigih untuk memperjuangkan bagaimana APBN kita itu selalu terfokus kepada bagaimana untuk mesejahterakan rakyat. Hingga beliau telah juga diberi amanah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tiada hentinya pula ya beliau terus memperjuangkan itu. Dan konsentrasi, bahkan dulu beliau pernah dijuluki oleh kalangan para ekonom bahwa beliau adalah kamus APBN berjalan. Ya, kita ingat dulu ada catatan ya bahwa beliau dijulukin sebagai kamus APBN berjalan. Jadi selama masa karir perjuangan politik beliau selalu memiliki keperpihakan terhadap bagaimana untuk membangun kesejahteraan umat, dan itu juga sesuai apa yang menjadi cita-cita ya telah didirikannya Partai Persatuan Bangunan, yaitu untuk mengawal, menghantarkan perjuangan umat agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu dijalankan selalu oleh beliau. Jadi sekali lagi keluarga besar Partai Persatuan Bangunan hari ini telah kehilangan
tentu menyampaikan rasa duka yang mendalam. Namun insya Allah keluarga besar Partai Persatuan Bangunan akan senantiasa terus menindaklanjuti apa yang telah diteladani oleh beliau selama ini, telah gigih sekali lagi untuk berjuang bagaimana mensejahterakan umat. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Ya. Komunikasi terakhir. Alhamdulillah ya, ada, cuman karena memang belakangan ini sebenarnya kondisi kesehatan beliau itu membaik. Jadi dalam pantauan kami semua keluarga besar P3, alhamdulillah kita juga selalu mendoakan, tapi juga tidak mau mengganggu ya istirahat beliau, tetapi kita memantau sepenuhnya bahwa alhamdulillah ya sejak yang 2 tahun yang lalu beliau agak drop, tetapi belakangan ini sebenarnya kesehatan beliau membaik. Bahkan terakhir kita nggak pernah mendengar ya kader-kader kita ya, murid-murid beliau ya yang jauh dari kediaman itu mendengar bahwa beliau dalam kondisi sakit. Itu tidak. Jadi beliau dalam kondisi baik-baik saja. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Agus ya, putra beliau ya, itu memang beliau nyaris hampir tidak sakit ya. Tapi itulah mungkin takdir Allah menempatkan beliau pada hari akhirnya adalah menjadi sosok yang husnul khotimah insyaallah. Kita doakan bahwa beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada imbauan tidak Pak untuk para kader untuk melakukan sholat gaib atau seperti apa Pak? Oh ya, tentu kita himbau, dan hari ini sebenarnya kita akan ada rapat Zoom secara nasional, tetapi kita tangguhkan karena kita sedang berduka. Ya tentu himbauan ajakan kepada seluruh kader Indonesia untuk melakukan sholat gaib, ya, seraya mendoakan kepada beliau agar beliau husnul khotimah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, tadi penegasan pemakaman akan dipimpin sama Pak Menko. Ya. Ya. Pak, Ya. Erlangga. Ya, karena itu kan protokol ya, sudah menjadi protap dari pemakaman pejabat negara dan mantan pejabat negara, apalagi beliau adalah sebagai pejabat negara nomor 2, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu kami ya selaku keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan murid-muridnya dan juga tentu keluarga besarnya akan patuh dan taat untuk mengikuti bagaimana protokol keistanaan ya, protokol yang sudah diatur untuk upacara pemakaman para pejabat tinggi negara. Pak, ada komunikasi dengan Bu Mega, apakah akan datang? Saya kebetulan tadi mendadak, sebenarnya tadi saya sudah meluncur ke Bogor, tetapi karena ada berubah ya, lalu saya balik lagi. Jadi saya belum ada komunikasi itu. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih.